Sebuah cerpen berjudul Mempertimbangkan Hubungan ditulis dan dibacakan oleh Ulu Munafik. Mas, tolong antar aku dong. Aku mau gladi resik buat final lomba besok. Ayu meminta Reza untuk mengantarkannya gladi resik latihan lomba 2 hari lagi. Kebetulan tim Ayu terpilih menjadi finalis lomba paduan suara bersama rekan timnya di tingkat nasional. Ya, 30 menit lagi ya, ini sedang audiensi. Jawab Reza singkat. Oke, balas Ayu. Ayu memutuskan untuk menunggu Reza. Toh mulai gladi resiknya masih 45 menit lagi. Reza dan Ayu sudah genap 3 bulan jadian. Reza saat ini semester 8, sedangkan Ayu baru semester 4. Selain beda angkatan, mereka berdua juga memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Reza adalah seorang aktivis kampus yang sekarang menjabat sebagai wakil ketua BEM fakultas. Sedangkan Ayu adalah sosok yang selalu mengejar prestasi dan IPK tinggi. Pasangan ini menjadi bintang di bidangnya masing-masing. Reza sendiri sangat terkenal sekali. Berbagai organisasi telah dimasuki, merangkap jabatan sana-sini. Dengan wajahnya yang ganteng, perawakannya gagah, pinter ngomong, dia digandrungi cewek-cewek di sekelilingnya. Ayu juga tidak kalah terkenal. Sudah tak terhitung foto sama rektor, pejabat, dan dipampang di akun utama kampus berkali-kali. Prestasi di berbagai bidang telah disabet dengan cerdasnya. Bahkan sekarang menjadi leader paduan suara yang besok mau bertarung final di tingkat nasional. Sudah 30 menit berlalu, Ayu menunggu. Namun belum ada tanda-tanda Reza terlihat di jalan depan kosnya. Ayu mulai panik dan terus menelpon Reza, namun tidak ada jawaban sama sekali. Ayu berusaha memaklumi, mungkin di perjalanan. Lalu memutuskan menunggu 5 menit lagi. Ayu berniat berusaha bersikap dewasa dalam sebuah hubungan, di mana memang umurnya selisih 2 tahun dengan Reza. Waktu tinggal 5 menit, gladi resik akan dimulai. Sedangkan Ayu masih di kos-kosan dan belum ada kabar sama sekali dari Reza. Sebetulnya Ayu ingin sekali memesan Gojek. Namun, takutnya Reza datang menyebutnya dan membuat Reza kecewa. Lagi-lagi alasannya ingin membuktikan bisa bersikap dewasa dalam sebuah hubungan. Di gedung latihan, gladi resik harusnya sudah dimulai. Ayu ditelepon berkali-kali oleh teman-temannya. Ayu, kamu di mana sih? Kok belum sampai? Pelatih marah-marah nih. Bentar, 10 menit lagi ya, balas Ayu yang enggan menyebutkan alasannya. Tapi akhirnya ditunda gladi resiknya karena Ayu sebagai leader belum sampai di tempat, walau dibumbui marahnya pelatih. Kampus Ayu termasuk kampus unggulan dan tentunya memegang prinsip kedisiplinan yang tinggi. Tak heran jika pelatih marah-marah. Setelah ditelepon berkali-kali, tiba-tiba Reza datang. Ayu memasang wajah cemberut dan ngambek. Tapi anehnya, Reza juga diam saja dan tak merespon sama sekali. Kelihatannya dia juga ngambek. Akhirnya mereka berdua diam-diaman selama boncengan di perjalanan. Bahkan Ayu pun tidak nanyain kenapa telat, karena moodnya sudah hilang. Bahkan Reza tidak meminta maaf sama sekali. Sesampai di tempat latihan, Reza tidak ngomong apa-apa, lalu pergi begitu saja. Reza dalam perjalanan pulang sambil menaiki motor bergumam. Rencanaku berantakan semua gara-gara terburu-buru. Omonganku dibantah dengan gampangnya oleh rektor waktu audiensi tadi. Semua gara-gara harus nganter Ayu. Apa seharusnya memang aku harus totalitas untuk menjadi aktivis dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa? Reza gagal dalam audiensi tadi untuk meloloskan banding peraturan pembayaran UKT para mahasiswa. Semua berantakan karena Reza, sebagai sosok yang paling membidangi hal tersebut, tidak fokus dalam audiensi tadi, bahkan terkesan terburu-buru.
Ayu sesampainya di tempat latihan dimarahi habis-habisan oleh pelatihnya. Latihan pun dimulai walau tidak beraturan karena mood pelatih sudah hancur, apalagi mood Ayu. Sudah tidak bergairah untuk latihan sama sekali. Beberapa kali latihan, Ayu selalu mendapat teguran dari pelatih karena salah-salah terus. Padahal ini gladi resik yang terakhir kalinya. Latihan siang itu berakhir berantakan. Setelah selesai latihan, Ayu mengobrol dengan teman-temannya. Ayu menceritakan perihal kenapa dia telat. Ayu sangat emosional sekali kepada Riza, diluapkan di depan teman-temannya. Tiba-tiba salah satu teman Ayu nyeletuk. Kamu sepertinya kurang cocok sama Riza. Sama-sama orang sibuk dan mempunyai kepribadian yang sangat beda, kata Odi. Memang betul sih, kita beda banget, jawab Ayu. Banyak teman-teman Ayu yang menyarankan untuk mempertimbangkan kembali hubungan mereka berdua. Akhirnya setelah selesai ngobrol, Ayu meminta diantarkan Odi pulang karena sedang malas bertemu Riza meminta dijemput. Dalam perjalanan pulang, Ayu memulai memikirkan saran teman-temannya. Dari sebelum-sebelumnya, Ayu dan Riza memang seringkali bertengkar karena berbeda prinsip, dengan dalih meminta dimengerti antara satu sama lain. Anehnya pertengkaran mereka tidak ada yang bisa disalahkan karena memang dua-duanya tidak saling memahami. Ayu berpikir, bukankah penilaian teman-teman itu objektif, berbeda dengan penilaianku yang mungkin dengan ego. Sesampainya di kos, Ayu mencoba menelepon Reza untuk mengajak ketemuan nanti malam dan ngobrol tentang hubungannya. Reza mengiyakan, tapi minta waktu agak malam karena masih ada rapat. Sedangkan Ayu meminta jangan terlalu malam, karena malamnya ingin belajar. Terjadilah perdebatan lagi yang agak panjang, walau akhirnya Ayu yang mengalah. Pukul 20.00, Reza belum juga menjemput. Ayu mulai gelisah dan emosi menunggu. Tiba-tiba ada pesan masuk dari Reza. Kamu berangkat dulu ya, aku belum bisa jemput. Rapatnya belum selesai. Penting sekali soalnya. Ayu akhirnya berangkat sendiri ke kafe dengan agak marah. Setelah 15 menit Ayu menunggu, Reza baru datang dengan wajah kesal, kecapean, dan pakaian berantakan. Padahal Ayu sudah dandan serapi mungkin. Ayu berharap bisa memperbaiki hubungan dan Reza meminta maaf atas kejadian yang tadi. Tapi ternyata semua tidak sesuai ekspektasi. Ayu mencoba memancing. Aku tadi siang berantakan semua latihannya. Aku dimarahi pelatih karena telat, padahal kamu tahu sendiri kan, aku ketua timnya. Riza menghela napas lalu tiba-tiba menatap mataku dengan agak tersinggung. Jangan merasa menjadi korban. Aku bela-belain jemput kamu sampai audiensiku gagal. Mendengar jawaban Riza yang merasa tidak bersalah, Ayu bertambah jengkel. Kamu tahu kan, ini gladi resik yang buat final paduan suara tingkat nasional. Demi nama kampus kita loh. Reza langsung menimpali. Persetan dengan kampus. Kamu egois sekali memikirkan karirmu, nama baikmu. Gara-gara kamu, audiensiku gagal untuk memperjuangkan ribuan mahasiswa yang gak mampu bayar UKT. Mendengar bentakan Reza yang agak keras, Ayu pun menangis. Orang-orang sekeliling tidak berani berkutik karena pasti sebagian besar dari mereka tidak ingin ikut campur. Mereka semua pasti anak kampus yang tahu Ayu dan Reza. Akhirnya setelah beberapa lama Reza membuka suara dengan pelan. Mungkin kita perlu mempertimbangkan hubungan kita lagi. Ayu cuma merunduk dan tambah deras keluar air matanya. Reza melanjutkan. Kita sangat beda sekali. Hubungan kita saling mematikan mimpi. Aku tidak bisa memberatkan kamu daripada ribuan mahasiswa tentunya. Sebenarnya aku ingin mulai totalitas memperjuangkan aspirasi para mahasiswa. Mendengar perkataan itu, Ayu tiba-tiba ingat saran dari teman-temannya. Akhirnya dengan lirih Ayu bilang, aku capek, ya udah kalau mau putus. Reza diam sesaat lalu menimpali dengan lirihnya.
Ya udah. Ayu hanya bisa diam walau tangisnya semakin menjadi. Hari sudah terlalu malam. Reza dengan Iba menawari Ayu untuk diantarkan pulang. Sudah malam, aku antar ya. Karena matanya merah, pipinya masih basah dan badannya lemas, Ayu terpaksa menerima tawaran Reza daripada harus gojek atau meminta Odi untuk menjemput. Nanti pasti Odi malah ribut sama Reza. Akhirnya Ayu membonceng Reza, tapi kali ini agak berjarak dan gak pegang jaket seperti biasanya, karena sadar sekarang sudah bukan siapa-siapanya. Dalam perjalanan pulang, angin malam yang semilir membuat Ayu agak lega atas keputusan tadi, walau masih nyesek. Seperti ada beban yang keluar yang selama ini menghantui ketika mau melakukan sesuatu. Dalam hati Ayu berkata, cinta dengan banyak perbedaan mungkin memang saling melengkapi, saling toleransi. Namun, ternyata juga lebih berpotensi untuk konflik dan kompromi. Dalam hati Reza juga bilang, cinta itu juga disertai dengan keadaan dan kemaslahatan yang mendukung agar cinta selalu terpupuk dan menjadi agung. 4 September 2021.